Yuk, kita bedah bareng-bareng apa itu kode uang Gen Z. Kita akan bongkar cara mereka memandang uang dan kenapa sih setiap klik mereka itu punya kekuatan buat mengubah dunia keuangan seperti yang kita tahu sekarang. Coba deh bayangin sebentar, setiap kali kita tap buat pesen ojek, scan QR buat bayar di kasir, atau bahkan cuma scroll-scroll di e-commerce, semua itu ninggalin jejak digital. Dan jejak-jejak ini, kalau dikumpulin, bisa menceritakan sebuah kisah yang kuat tentang siapa kita. Nah, pertanyaannya sekarang, generasi yang paling digital native ini, Gen Z, kisah macam apa sih yang lagi mereka tulis lewat setiap transaksi mereka? Ini bukan sekedar soal belanja loh, tapi soal pergeseran yang fundamental. Dan ini dia poin utamanya. Kisah mereka itu bukan cuma tren sesaat. Ini adalah sebuah narasi yang punya potensi buat merombak total cara kerja sistem keuangan, mulai dari loyalitas ke sebuah merek, sampai ke inklusi keuangan global. Siap buat mecahin kodenya? Oke, kita mulai? Oke, kita mulai dari sebuah masalah yang nyata banget dan spesifik. Sebuah teka-teki yang lagi dihadapi banyak banget perusahaan teknologi besar hari ini, terutama di industri e-wallet yang persaingannya ketat banget. Jadi, kenapa sih Gen Z ini susah banget buat dipertahankan? Mereka mungkin yang paling semangat nyobain teknologi baru, tapi mereka juga yang paling cepat pergi kalau ada yang nggak beres. Ini tantangan loyalitas yang luar biasa. Coba kita lihat data dari tahun 2019 ini. Ini cukup mengejutkan loh. GoPay yang penggunanya banyak banget, ternyata tingkat loyalitasnya paling rendah dibanding kompetitornya, cuma 29%. Ini bukti nyata, punya banyak pengguna aja tuh nggak cukup. Kuncinya adalah gimana caranya bikin mereka mau tetap tinggal. Oke, sekarang kita udah tahu apa masalahnya. Yuk kita geser buat cari tahu kenapanya. Kita bakal coba lihat dari kacamata akademis buat ngerti faktor-faktor psikologis apa aja sih yang ada di balik keputusan Gen Z. Nah, model inilah yang dipakai para peneliti buat membedah perilaku Gen Z secara ilmiah. Jadi bukan tebak-tebakan. Dari sini, kita nemuin dua konsep kunci yang ngejelasin semuanya. Faktor pertama adalah persepsi kegunaan. Gampangnya gini, aplikasi ini beneran bikin hidup gue lebih gampang nggak sih? Bisa hemat waktu gue, bisa hemat uang gue. Kalau jawabannya enggak, ya udah, buat mereka aplikasi itu nggak ada gunanya. Faktor kedua, dan ini sama pentingnya, adalah persepsi kemudahan penggunaan. Buat Gen Z, teknologi yang ribet itu sama dengan teknologi yang rusak. Nggak ada ceritanya mereka mau baca buku manual. Semuanya harus intuitif. Kalau butuh lebih dari beberapa detik buat ngerti cara pakainya, mereka bakal langsung pindah ke lain aplikasi. Jadi intinya simple banget. Harus berguna dan harus gampang. Itu udah harga mati. Tapi ini justru nimbulin pertanyaan yang lebih dalam lagi. Kenapa sih standar ini jadi penting banget buat mereka? Jawabannya ternyata nggak cuma ada di data, tapi juga di budaya mereka. Oke, sekarang kita geser sedikit dari data penelitian ke denyut nadi budaya Gen Z. Disinilah kita bakal nemuin pola pikir yang ngejelasin kenapa mereka menuntut begitu banyak dari teknologi yang mereka pakai sehari-hari. Dulu kan kita kenal banget sama istilah FOMO ya, Fear of Missing Out. Rasanya kayak harus ikutin semua tren biar nggak ketinggalan. Tapi sebuah laporan dari Chail Indonesia nemuin pergeseran yang besar banget. Gen Z itu nge-remix FOMO jadi filter on my own. Mereka bukan lagi konsumen pasif yang takut ketinggalan. Mereka adalah kurator aktif yang sengaja nyaring semua noise dan cuma milih apa yang benar-benar penting buat mereka. Kutipan dari salah satu anak muda di Indonesia ini, wah, kena banget esensinya. Menjadi otentik itu bukan lagi pilihan, tapi sebuah pernyataan. Inilah inti dari kode keren yang baru. Terus, apa aja sih yang bisa lolos dari filter super ketat mereka ini? Datanya jelas banget. Mereka nyari otentisitas. 67% dari mereka kagum sama orang yang jujur sama prinsipnya. Mereka melihat kesehatan sebagai prestasi atau flex, bukan cuma kewajiban. Mereka butuh pengetahuan yang memberdayakan kayak tips keuangan atau karir. Dan mereka jauh lebih suka konten yang terasa nyata, kayak vlog a day in my life, daripada iklan yang kelihatan terlalu sempurna. Sampai di sini, kita udah lihat data dan budayanya. Sekarang, waktunya kita zoom out dan lihat gimana kombinasi keduanya ini gak cuma ngubah pasar lokal, tapi juga udah mulai ngebentuk ulang ekonomi global. Perilaku yang kita lihat di Indonesia ini bukan fenomena yang terjadi di sini aja loh. Ini adalah cerminan dari sebuah pergeseran global yang jauh-jauh lebih besar. Sebuah tren yang lagi dipantau sama para pemimpin ekonomi dunia. Dan kutipan dari World Economic Forum ini benar-benar merangkum semuanya. Inovasi yang sesungguhnya itu bukan datang dari bikin bank-bank baru,
tapi dari mengubah platform yang emang udah kita pakai dan kita suka setiap hari jadi alat keuangan. Coba deh bayangin, aplikasi yang biasa Anda pakai buat chat sama teman, sekarang jadi tempat Anda kirim uang atau bayar tagihan. Kenapa? Karena aplikasi itu udah memenuhi dua syarat utama Gen Z tadi, berguna dan gampang banget dipakai. Udah jadi bagian dari hidup kita kan? Dan ini dampaknya bukan cuma soal kenyamanan pribadi loh, dampak ekonominya luar biasa. World Economic Forum bahkan memproyeksikan kalau integrasi digital penuh yang didorong oleh tuntutan Gen Z ini bisa naikin PDB per kapita sampai 46% di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Itulah kekuatan perubahan yang lahir dari tuntutan sederhana, buat hidup gue lebih gampang. Oke, waktunya kita tarik benang merah dari semua ini. Kita udah lihat datanya, budayanya, sampai tren globalnya. Sekarang yuk kita rangkum gimana semuanya nyambung jadi satu gambaran utuh. Jadi alurnya gini, semuanya berawal dari data. Bukti kalau kemudahan dan kegunaan itu harga mati. Ini lalu diperkuat sama budaya Gen Z yang menjunjung tinggi otentisitas dan kendali pribadi. Nah, gabungan keduanya inilah yang akhirnya melahirkan tren global, di mana platform yang udah ada dirancang ulang buat menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif untuk semua orang. Jadi, kita tutup dengan sebuah refleksi. Pergeseran yang digerakkan oleh Gen Z ini, ujung-ujungnya bakal mempengaruhi kita semua. Cara mereka menuntut teknologi yang lebih baik, lebih intuitif, dan lebih otentik akan jadi standar baru. Jadi, saat Anda lihat aplikasi di ponsel Anda, coba deh tanya ke diri sendiri, apakah aplikasi ini benar-benar melayani saya, atau jangan-jangan malah saya yang melayaninya? Masa depan keuangan sedang ditulis ulang, dan cetak birunya sudah ada di saku kita.